ini bisa menambah wawasan buat kita semua tentang materi sejarah Indonesia. Lanjutan materi sejarah Indonesia untuk pertemuan kali ini adalah tentang manusia purba. Jadi manusia purba di Indonesia atau Indonesia pada masa purba. Nah, Indonesia pada masa purba ya. Nah, kenapa dikatakan zaman manusia purba? Ya, karena manusia purba itu ya hidup pada zaman prasejarah. Manusia purba hidup pada zaman prasejarah atau hidup pada zaman praaksara, gitu ya, hidup pada zaman praaksara. Nah, timbul pertanyaan, kenapa dikatakan zaman prasejarah atau dikatakan zaman praaksara ya? Jadi kalian simak aja dulu ya, biar nanti pemaparan Bapak cepat tuntas dulu ya. Kenapa dikatakan zaman praaksara atau zaman prasejarah ya? Secara definisi zaman praaksara, pra artinya belum, aksara artinya tulisan ya. Atau prasejarah, pra artinya belum, sejarah artinya tulisan. Nah, jadi zaman praaksara itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Timbul lagi pertanyaan, kenapa zaman praaksara dikatakan dengan zaman sebelum mengenal tulisan? Nah, karena pada saat itu ya, pada zaman praaksara itu tidak ditemukannya bukti-bukti tertulis. Nah, jadi tidak ditemukannya bukti tertulis, hanya ditemukannya peninggalan-peninggalan, satu berupa fosil, yang kedua berupa artefak, dan yang ketiga adalah bentuk dari sebuah kebudayaan. Nah itu ya. Jadi zaman praaksara itu adalah zaman sebelum mengenal tulisan, karena pada zaman itu tidak ditemukannya bukti-bukti peninggalan berupa tertulis. Ya. Hanya ditemukan berupa fosil, artefak, dan hasil kebudayaan. Nah, timbul pertanyaan lagi, apa itu fosil? Nah, apa itu artefak? Apa itu adalah kebudayaan? Nah, fosil itu adalah tulang belulang. Nah, jadi peninggalan berupa tulang belulang manusia purba, ya, tulang belulang berupa manusia purba. Nah, jadi dari situlah ya, dengan ditemukannya fosil-fosil yang tertimbun di dalam tanah, kemudian tidak sengaja digali, ditemukan, kemudian dilakukan penggalian dan penelitian, makanya fosil tersebut kemudian dikumpulkan ya, walaupun berdasarkan penelitian tidak terkumpul dalam satu tempat ya. Jadi misalkan tengkoraknya di mana, kemudian kakinya, kemudian tangannya, kemudian tulang rusuknya itu terpisah-pisah. Tetapi dengan adanya penelitian, dengan pengumpulan fosil-fosil tersebut, sehingga itu dapat direkonstruksi kembali ya. Jadi sejarah itu adalah merekonstruksi. Re artinya kembali, konstruksi artinya membangun. Nah, jadi menyusun kembali tulang belulang yang berserakan gitu. Nah, jadi fosil itu artinya tulang belulang manusia. Kemudian apa? Lanjut ya. Nah, kemudian artefak. Nah, kalau artefak
adalah benda-benda. Nah, benda-benda itu adalah berupa bebatuan-bebatuan ya, atau alat-alat perkakas. Jadi alat-alat bebatuan. Jadi pada zaman manusia purba itu yang namanya alat teknologi itu menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang belulang, dari kayu gitu kan. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui alat teknologi manusia purba. Gitu, ya, manusia purba. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil budaya. Nah, jadi hasil budaya manusia purba itu kalau disimpulkan itu ada 3. Yang pertama cipta, rasa, dan karsa. Nah, jadi cipta, rasa, dan karsa itu pertama adalah ideofak ya. Jadi ide gagasan. Nah, itu. Kemudian mentifek dan sosiefek. Nah, gitu ya. Jadi penemuan manusia purba itu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Itu pengertian daripada kebudayaan. Makanya dari ketiga definisi tersebut ya, jadi kebudayaan itu misalkan ide gagasan itu budaya ya. Kemudian rasa, nah manusia kan memiliki perasaan gitu kan. Nah, apa rasa itu? Ya mungkin lapar, kemudian haus, ngantuk, istirahat, capek. Nah itu kan perasaan manusia. Kemudian karsa. Nah, kalau karsa adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Nah, jadi barang-barang yang ada pada zaman manusia purba itu adalah diciptakan oleh mereka manusia purba tersebut ya. Nah, jadi ini udah bisa dikatakan materi yang kita bahas ya, yang Bapak paparkan itu ada beberapa materi ya. Yang pertama adalah pengertian praaksara ya. Nah, pengertian praaksara atau disebut juga praaksara itu adalah zaman nirleka. Nah, nirleka artinya sama ya. Jadi yaitu zaman di mana manusia sebelum mengenal tulisan gitu ya. Nah, jadi ini adalah materi sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia. Nanti batasannya batasan materi ya. Nah, ini adalah tentang Indonesia pada zaman manusia purba. Pertama, apa definisi zaman manusia purba itu? Berawal dari kehidupan zaman praaksara ya. Kehidupan zaman praaksara yaitu di mana zaman sebelum mengenal tulisan ya, atau disebut juga dengan prasejarah, atau disebut juga dengan zaman nirleka. Nah, timbul pertanyaan kenapa zaman manusia purba disebut dengan zaman praaksara? Karena pada zaman tersebut belum ditemukannya bukti-bukti tertulis. Nah, jadi pra itu belum kan? Jadi belum ditemukannya bukti-bukti tertulis, hanya ditemukannya peninggalan-peninggalan berupa 1 fosil, yang kedua artefak, yang ketiga adalah hasil kebudayaan itu sendiri. Nah, kalau fosil berarti adalah tulang belulang ya, yang membatu ya, yang tertimbun oleh tanah. Kemudian artefak itu adalah benda-benda purbakala ya, berupa alat teknologi. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari budayanya. Apa itu hasil daripada budaya? Yaitu cipta, rasa, dan karsa manusia. Itu secara definisi ya gitu. Nah, itu adalah pengertian zaman manusia purba. Itu baru definisi ya. Lanjut. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kehidupan zaman manusia purba. Nah, kehidupannya ya, kehidupan zaman manusia purba. Kehidupan zaman manusia purba itu dibagi 2 ya. Yang pertama adalah zaman batu dan yang kedua adalah zaman logam. Nah,
Timbul lagi pertanyaan, ya. Kenapa zaman manusia purba itu ada dalam zaman batu? Nah, yang kedua yaitu kehidupannya pada zaman logam. Nah, sederhana jawabannya. Karena pada zaman praaksara itu adalah kehidupannya itu mereka salah satu pendukung atau penunjang untuk bertahan hidup. Nah, itu adalah mereka itu menggunakan alat-alat dari bebatuan, gitu ya, menggunakan alat dari bebatuan. Makanya kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, nah sederhana kan? Nah, kenapa sekarang di tahun 2000-an lah, tahun 2020. Nah, itu kan kita bisa menandakan bagaimana kehidupan zaman sekarang. Ya, ternyata beda dengan zaman dulu lagi. Nah, zaman sekarang sudah di abad 21 ya. Kemudian kita sekarang sudah teknologinya canggih sehingga pembelajaran bisa work from home ya. Nah, jadi segalanya bisa bekerja dari rumah ya. Yang mungkin termasuk belajar. Nah, itu kan. Nah, mungkin sebagai contoh perbandingan kecil. Nah, dulu kenapa dikatakan zaman praaksara itu adalah disebut berada pada zaman batu ya? Atau sekarang di zaman abad 21 dikatakan bahwa zaman abad 21 adalah menggunakan teknologi canggih. Nah, saksinya adalah ini ya. Jadi kita menggunakan alat komunikasi di mana bisa berkomunikasi lewat jarak jauh. Nah, itu ya. Nah, zaman batu itu dibagi kepada 4 zaman. Nah, dibagi kepada 4 zaman ya. Yang pertama itu adalah zaman Paleolitikum. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Kemudian yang ketiga adalah zaman Megalitikum. Dan yang keempat adalah zaman Neolitikum. Nah ya, jadi litikum dalam secara bahasa itu artinya bebatuan ya. Jadi bebatuan. Nah, Paleolitikum itu adalah zaman batu tua ya, paleo itu tua. Kemudian Mesolitikum itu adalah zaman batu madya atau zaman batu pertengahan. Kemudian Megalitikum itu adalah pada zaman batu besar. Sedangkan Neolitikum itu adalah zaman batu muda. Nah, atau zaman neo kan baru ya, zaman batu muda itu. Kemudian zaman logam ya, zaman logam itu dibagi kepada 3 ya. Pertama adalah zaman tembaga, kemudian perunggu, kemudian besi. Nah, itu zaman logam ya, zaman perunggu ya, perunggu, tembaga, kemudian besi. Nah, itu zaman logam. Nah, jadi kalau kita melihat pertanyaannya di manakah kita sekarang, pada zaman apakah kita ya. Nah, jadi kalau secara umum kita berada pada zaman reformasi ya, kalau secara peristiwa sejarahnya. Tapi kalau pada zaman reformasi itu adalah kita berada pada zaman di era globalisasi ya. Jadi global. Jadi perkembangan yang begitu pesat dan canggih ya. Makanya alat-alat yang kita gunakan itu adalah menggunakan serba mesin gitu kan, sudah canggih. Nah, berengan dulu ya. Jadi kalau dulu itu kehidupan mereka. Nah, kehidupan mereka itu adalah sangat sederhana ya. Jadi mereka menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Nah, dan proses batunya juga itu mengalami perkembangan, mengalami perubahan-perubahan ya. Yang pertama adalah pada zaman Paleolitikum. Nah, itu disebut dengan zaman batu tua. Nah, bagaimana kehidupan zaman batu tua itu?
Nah, salah satu cirinya adalah mereka menggunakan alat-alat bebatuan, alat-alat batu yang masih kasar. Nah, jadi yang masih kasar. Nah, jadi batu-batu yang mereka gunakan masih kasar ya. Digunakan untuk apa? Ya, salah satu adalah untuk berburu. Nah, untuk berburu ya. Jadi untuk berburu, kemudian apa? Nanti mereka hasil buruannya kemudian untuk dimakan. Nah, itu alatnya bebatuan yang masih kasar. Kemudian bagaimana kehidupannya? Nah, kehidupannya adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, jadi batu yang digunakan itu adalah untuk berburu. Berburu apa? Yaitu berburu hewan. Nah, mereka kehidupannya itu adalah bergantung terhadap alam. Ya, jadi mereka bergantung terhadap alam. Sedangkan alam ada dua musim, ya. Yang pertama adalah musim hujan, yang kedua musim kemarau. Nah, pasti kehidupan mereka itu adalah berburu, mengumpulkan makanan, kemudian kehidupannya adalah berpindah-pindah. Nah, itu ya. Jadi berburu, kemudian mengumpulkan makanan, kehidupannya bergantung terhadap alam dan mereka pasti selalu berpindah-pindah. Kenapa? Karena ya tergantung terhadap alam. Sedangkan alam memiliki dua musim, yaitu musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Nah, itu ya. Itu zaman Paleolitikum ya. Nanti kalian akan lebih paham lagi ketika sudah membaca kalian sendiri materi yang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Nah, kalau zaman Mesolitikum itu adalah zaman batu madya. Nah, zaman batu madya itu adalah zaman batu pertengahan. Nah, bagaimana kehidupannya ya? Alat teknologi yang digunakan sama, masih dari bebatuan, cuman agak modern sedikit, ada peningkatan, yaitu batunya setengah halus. Nah, jadi alat yang digunakannya adalah batunya setengah halus gitu. Nah, bagaimana kehidupannya? Tetap masih berburu dan mengumpulkan makanan, tapi berpindah-pindahnya berkurang. Nah, jadi mereka sudah setengah menetap gitu ya. Jadi setengah menetap, jadi tidak berpindah-pindah lagi. Makanya salah satu ciri ya, jadi salah satu ciri kehidupan zaman Mesolitikum itu adalah Abris Sosrose dan Kyoken Modinger. Nah, nanti kalian bisa pahami ya ketika nanti mengerjakan tugas apa itu Abrisosrose dan Kyoken Modinger gitu ya. Jadi kalau Abrisosrose itu adalah sampah dapur ya. Nah, itu kemudian atau bukit sampah ya, bukit sampah dan gua-gua. Nah, jadi mereka tinggal gua-gua atau ceruk-ceruk ya. Jadi mereka tinggal di gua. Nah, di gua kemudian setelah dia menetap sebentar, dia berpindah, itu suka meninggalkan yang namanya sampah dapur. Sampah dapur atau bukit sampah ya. Atau sampahnya itu adalah berupa kerang. Jadi mereka tinggal di gua. Kenapa tinggal di gua? Nah, karena dia berada di dekat pantai atau dekat aliran sungai kan suka ada gua. Nah, mereka tinggal di sana, di gua-gua ya. Dan kemudian kehidupannya adalah mereka itu adalah berburu ya, berburu terutama adalah makanan kerang ya dari laut. Nah, itu suka ditinggalkan ketika dia pindah dari satu gua ke gua yang lainnya. Makanya salah satu ciri kehidupan Mesolitikum atau zaman batu madya pertengahan itu adalah Abris Sosrose dan Kyoken Modinger gitu ya. Nanti kalian akan paham ya. Pokoknya nanti dikerjakan aja tugasnya. Kemudian yang selanjutnya ya.
zaman Mesolitikum itu ya itu adalah kehidupannya yaitu pada zaman Mesolitikum, kemudian zaman Megalitikum yang ketiga ya, zaman Megalitikum. Kalau zaman Megalitikum itu adalah zaman batu besar. Nah, kenapa dikatakan zaman batu besar? Karena alat teknologi atau alat-alat yang digunakan itu adalah terbuat dari batu-batu besar. Nah, jadi zaman batu besar itu adalah mereka sudah mulai mengenal yang namanya kehidupan-kehidupan ya, yang alatnya dari batu besar. Itu sudah mulai mereka melakukan aktivitas kehidupannya adalah menetap. Ya, kehidupannya menetap ya, kehidupannya menetap dan sudah menggunakan alat-alat bercocok tanam dan meramu. Jadi bercocok tanam dan meramu makanan. Itu adalah zaman Megalitikum ya. Nah, salah satu bukti peninggalan pada zaman Megalitikum gitu ya. Yang pertama adalah alat-alat pemujaan, kemudian alat-alat untuk menyembelih hewan. Jadi menyembelih hewan, kemudian pemujaan, kemudian kehidupannya sudah meningkat. Jadi mereka sudah bisa menguburkan mayat gitu ya, menguburkan mayat. Nah, zaman Megalitikum salah satu contohnya misalkan adalah peninggalannya berupa batu-batu besar, menhir. Nah, itu adalah tugu tiang batu yang fungsinya adalah untuk mengikat hewan kurban. Nah, jadi hewan yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang ya, terhadap roh nenek moyang, itu menhir. Yang kedua misalkan no dolmen. Nah, dolmen adalah meja batu. Nah, mungkin meja batu tersebut adalah untuk menyimpan makanan dan makanan tersebut dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Kemudian adalah arca. Nah, arca itu adalah berupa patung ya. Nah, berupa patung di mana patung tersebut itu adalah sebagai tempat untuk dipuja ya. Makanya pada zaman Megalitikum itu adalah kepercayaannya mulai kepada kepercayaan dinamisme ya. Jadi kepercayaan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah animisme, yang kedua dinamisme, dan yang ketiga adalah monoisme gitu kan ya, kepercayaannya. Animisme adalah percaya terhadap roh nenek moyang. Kemudian dinamisme, mereka percaya terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kemudian kalau monoisme adalah percaya terhadap kekuatan hewan. Nah, itu ya. Kemudian batu besar yang lainnya adalah punden berundak. Nah, jadi punden berundak itu adalah anak tangga untuk menuju ke pelataran candi. Makanya kita bisa lihat ya, candi, model-model candi yang pernah kita kunjungi ya di zaman sekarang ya, yang direkonstruksi kembali itu suka ada anak tangganya ya. Jadi tangga tahap 1, 2, 3 dan selanjutnya, dan ke atasnya adalah ada yang namanya patung untuk pemujaan gitu. Misalkan bisa kita lihat peninggalan salah satu akulturasi ya agama Hindu dan Buddha adalah Candi Borobudur gitu. Kemudian nanti ada peninggalan untuk mengubur mayat, itu ada sarkofagus dan waruga. Nah, jadi sarkofagus itu adalah peti mati ya. Nah, kalau di kita mah keranda ya, sarkofagus adalah tempat menyimpan mayat. Kemudian waruga itu adalah batu pipih ya. Jadi batu pipih yang fungsinya untuk menutupi mayat ya. Dari samping ya, samping kiri, samping kanan itu berbentuk persegi 4, kemudian atasnya itu namanya waruga. Jadi waruga dan sarkofagus itu sama, adalah fungsinya untuk
untuk menutupi mayat gitu kan ya. Tuh. Itu adalah peninggalan zaman batu ya. Oh ya, mungkin ada koreksi ya. Zaman Paleolitikum, kemudian zaman Mesolitikum, kemudian zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Nah, jadi kalau zaman Neolitikum itu adalah zaman batu baru ya. Nah, zaman batu baru. Jadi yang ketiga zaman batu baru, yang keempat zaman Megalitikum, zaman batu besar. Nah, jadi zaman Neolitikum itu adalah zaman batu baru. Jadi kehidupannya sudah menetap ya. Nah, kehidupannya sudah menetap. Kemudian berburu dan mengumpulkan makanan ya. Nah, itu. Jadi itu zaman batu baru ya. Nah, sedangkan Megalitikum itu adalah zaman-zaman batu besar. Nah, itu ya. Mungkin materi yang Bapak sampaikan cukup sekian ya. Nanti akan Bapak kirimkan ya tugas, masih ada waktu kurang lebih 45 menit ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi dengan mencari sendiri ya materi yang sudah Bapak sampaikan. Ingat materinya untuk pertemuan kali ini ya. Yang pertama itu adalah pengertian zaman praaksara ya. Zaman prasejarah atau zaman nirleka itu apa pengertiannya. Jadi konsep-konsepnya praaksara, prasejarah atau zaman nirleka, kemudian fosil, kemudian artefak dan kebudayaan. Nah, di sana ada zaman Paleolitikum ya, zaman batu, Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, kemudian Neolitikum dan zaman Megalitikum ya. Jadi Paleolitikum itu adalah zaman batu tua, kemudian Mesolitikum itu adalah zaman batu madya, kemudian Neolitikum adalah zaman batu muda, sedangkan Megalitikum adalah zaman batu besar. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Kalau zaman batu tua itu masih menggunakan alat-alat yang berupa batu masih kasar ya. Kemudian kehidupannya adalah berpindah-pindah ya, atau nomaden ya. Mereka kehidupannya adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian Mesolitikum itu adalah zaman batu pertengahan atau zaman batu madya. Mereka sudah setengah menetap. Cirinya adalah Abrisus Rose dan Keyoken Modinger. Kemudian zaman batu muda itu adalah Neolitikum. Mereka kehidupannya sudah menetap ya, sudah menetap. Yaitu bercocok tanam dan beternak. Nah, secara logika tidak mungkin kan ketika mereka bercocok tanam atau beternak meninggalkan hasil pertaniannya, pasti ditunggu. Nah, mereka sudah kehidupannya menetap. Kemudian yang keempat itu adalah zaman Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Nah, ini mereka sudah mulai yang namanya sistem kepercayaan, animisme, dinamisme, dan totemisme. Makanya mereka pemujaannya terhadap roh nenek moyang, kemudian benda-benda terhadap yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, itu ya. Jadi mungkin ini untuk materi sejarah Indonesia gabungan ya, jurusan IPA dan IPS. Nanti untuk yang IPS-nya di sejarah peminatan ya. Nah, sedikit kemarin waktu evaluasi, ini hanya evaluasi saja. Waktu kalian disuruh mengumpulkan tugas ya. Nah, tugas berarti masih ada yang masih kurang ya. Tolong nanti dikumpulkan kembali, dikerjakan ya. Nanti kalau sejarah Indonesia untuk IPA IPS ini secara susunan materi ya. Yang pertama adalah konsep manusia, ruang dan waktu ya. Konsep manusia, ruang dan waktu. Kemudian konsep berpikir sinkronik, diakronik.
kemudian berkesinambungan atau berkelanjutan, kemudian sebab dan akibat gitu. Yang selanjutnya adalah hakikat dari ilmu sejarah. Pertama, sejarah sebagai sejarah sebagai peristiwa, kemudian sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai seni. Nah, itu ya. Dan sekarang adalah itu sampai UTS ya materi tersebut. Nanti kita lanjut ke ini tentang zaman manusia purba. Nah, itu ya. Nanti untuk sejarah berikutnya ini akan dibahas detail ya tentang zaman manusia purba, ini hanya sebagai gambarannya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya mungkin Bapak akan membahas tentang proses terbentuknya bumi ya. Nah, jadi proses terbentuknya bumi berdasarkan ilmu geologi. Nah, gitu ya, berdasarkan ilmu geologi ya. Mungkin materi yang Bapak sampaikan ya dicukupkan sekian dulu ya. Nah, cukup sekian dulu ya. Nanti sebelum ditutup ya, nah, silakan ditampilkan dulu ya wajah-wajah kalian. Kita Nah, bagus, terima kasih ya. Gitu. Sok tampilkan dulu, mungkin kita akan diambil foto ulang, tadi masih ada belum kelihatan fotonya ya. Jangan-jangan masuk kalian pada kemana gitu kan. Nah, siap, bagus ya. Berapa orang sekarang teh? 4, 8 orang ya. 12. Oh. Lengkap. Iya, 15 lengkap ya. Terima kasih. Sok mau dipoto ulang lagi Pak Ramdan? 1, 2. Ya, mantap. 3. Oke. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Sok silakan, nanti akan Bapak share tugasnya. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti pembelajaran secara virtual ya. Semangat pagi untuk mengerjakan ya. Ya, terima kasih ya. Dan semua semangat ya.